Semua kamar di villa ini punya view yang bagus. Mau tahu? Ayo kita cus. Down to the river, there was a girl standing high. Her eyes were hiding a desire, a deep blue sky embracing her. All the time playing with fire, and never enough to make her stop. Her world became so much brighter, so much brighter now, so much brighter now. And you know what it's like, so much brighter now. And you know what it's like, so much brighter now. And you know what it's like, and you know what it's like. Halo Nangkringers, balik lagi nih di channel Anak Nangkring. Hari ini kita bakal ajak Nangkringers jalan-jalan ke villa di Puncak Bogor. Dan villa ini itu unik Nangkringers, karena setiap kamarnya itu punya view yang bagus. Namanya itu Serenity Villa. Jadi villanya ini satu kawasan, tapi setiap kamar itu berasa kayak penginapan sendiri. Nah, di sini tuh punya 6 kamar, dan setiap kamarnya itu punya view yang bagus. Terutama kalau lagi momen sunrise Nangkringers. Punya fasilitas yang cukup lengkap, dan salah satu yang kita suka juga di sini itu entertainment roomnya Nangkringers. Entertainment roomnya bukan cuma entertainment room yang ya satu kawasan villa, jadi dia itu terpisah, areanya luas. Terus juga ada kamar mandinya, bahkan ada kulkasnya. Nanti deh kita review lengkapnya ya. Karena terpisah, jadi dia tuh nggak ganggu. Kalau ada yang mau karaoke sampai pagi ya monggo, kalau ada yang mau istirahat ya tinggal ke kamar. Jadi enak banget di villa ini Nangkringers. Dan juga banyak banget nih keunggulan fasilitas lainnya di villa ini. Tonton videonya sampai habis ya Nangkringers. Oh iya, buat yang mau kesini Nangkringers bisa ketik di maps nih, Serenity Villa. Alamatnya itu ada di Jalan Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Nah, sekarang kita spill jalurnya ya. Sebenarnya ini villa puncak yang bebas jalur buka tutup Nangkringers. Karena memang lokasinya yang ada di jalur alternatif puncak. Tapi kalau nggak kena buka tutup, saran kita sih enakan lewat jalur lewat jalur puncak dulu, lewat jalur utama puncak, terus baru ke arah jalur alternatifnya. Karena kalau dari Gadok langsung ngambil arah alternatif, Nangkringers mungkin yang sudah sering ke puncak lewat jalur alternatif udah paham. Ada beberapa tanjakan yang curam, terus menikung, dan jalannya sempit. Jadi kalau lewat jalur yang Cibulan, kalau nggak salah namanya Cibulan, kalau lewat jalur Cibulan, itu tanjakan cuma satu Nangkringers. Nah, sebelum ke raja terakhir nih, tanjakan yang paling curamnya itu di sini emang walaupun lewat jalur dari jalur alternatif puncak, jalur alternatif puncak, dari jalur utama puncak ke jalur alternatif puncak, memang ada beberapa area yang jalannya sempit, terus juga masih ya ada beberapa yang jalannya agak rusak. Tapi kalau kita lewat jalur utama puncak terus ke arah alternatif, so far sih terbilang aman Nangkringers. Nah, ini dia nih raja terakhirnya Nangkringers. Nah, jalur ini Nangkringers yang harus diwaspadai, karena jalur ini jalur combo nih, antara tanjakan curam dan tikungan tajam. Harus ambil lancar-lancar biar dapat momentum buat nanjaknya Nangkringers. Kebetulan kendaraan kita penggerak roda depan, tapi masih bisa nanjak selama dapat momentum Nangkringers. Setelah tanjakan ini, kita agak belok ke kiri, nggak jauh dari sini tuh ada gang. Nah, kita langsung belok kiri. Iya, tapi nggak ada lukanya. Sakit di dalam doang ya? Iya. Oh iya, mapsnya itu ngarahnya ke sini nih Nangkringers. Itu ke jalur parkiran bawah. Nah, nanti kita kasih tahu di review videonya parkiran bawahnya kayak gimana. Tapi memang saran kita kalau mau dari sini titik ini, Nangkringers lurus aja, karena parkiran atasnya itu atau parkiran yang lebih dekat itu tinggal ngambil lurus Nangkringers. Nah, parkiran bawah ini dialokasikan kalau misalnya parkiran atas itu udah penuh. Jadi mendingan langsung aja ke parkiran atas yang dulu. Alhamdulillah, nanjak sedikit, akhirnya kita sampai nih Nangkringers. Nah, kalau diarahin parkiran utama, ini parkiran utama.
Ada 2 tempat parkir. Ini bisa nampung sekitar 1, 2, 3, 4, 5 mobil lah. Ini Villa Serenity. Namanya lucu ya, imut. Nah, kita jalan dulu keliling. Parkiran kedua itu ada di bawah Nangkringers. Dan dia bisa nampung lebih banyak. Kalau di yang tempat tadi penuh, itu kita ke bawah. Tapi sama aja sih. Ya, karena di gunung konturnya pasti naik turun, pasti berundak, jadi harus naik turun tangga dan itu olahraga Nangkringers. Nah, ini parkiran keduanya, parkiran bawah sebutannya. Sini bisa nampung banyak nih. Tuh. Serenity ke atas. Jadi kita nanti kalau misalnya jadi tempat tadi penuh, ntar masuk lagi jalur dari sebelah sana, terus ke sini masuk, parkir deh di sini. Nah, ini parkiran bawahnya Nangkringers. Kalau di parkiran bawahnya ini kayaknya sih bisa menampung ya sekitar 7 sampai 10 mobil kecil ya. Tapi itu mepet banget sih. Mungkin dicampur dengan bagian parkiran atas ya bisa sampai 12 atau 13 mobil total lah. Dari parkiran bawah kita ke atas. Itu dia villa-villanya. Kabutnya lagi bagus banget nih. Lagi tebal sekali. Nah, ini suasana paginya Nangkringers. Jadi kalau lagi cerah kita bisa dapat sunrise. Dan kalau lagi hujan, itu paginya tuh kabutnya tebal banget Nangkringers. Karena memang untuk di sini tuh udah sampai di ketinggian sekitar 850 mdpl. Dan areanya sini tuh bagian belakangnya itu adalah kebun teh Nangkringers. Jadi Nangkringers jangan lupa bawa jaket ya. Terus kalau pagi mau jalan ke area kebun teh juga bisa Nangkringers. Karena memang di sini Nangkringers bisa lihat belakang villanya Pers itu ada jalan yang bisa banget buat jadi jogging track. Oke, sekarang kita review kamarnya nih Nangkringers. Ini kamar VIP-nya. Kamar VIP-nya di sini tuh ada 2 Nangkringers. Di dalamnya itu tersedia 2 bed ukuran king bed. Ada sofa dan meja Nangkringers. Ada juga kaca dan area ini buat taruh barang-barang. Dispenser air mineral dan smart TV Nangkringers. Untuk kamar mandi termasuk yang luas Nangkringers. Tersedia gantungan handuk, wastafel, shower dengan water heater dan toilet duduk. Di bagian depan TV-nya ini ada karpet lembut dan di bagian terasnya ini ada bangku untuk duduk-duduk santai. Untuk kamar VIP 1 dan kamar VIP 2 itu sama. Jadi kita bahas perwakilannya aja Nangkringers. Ini pemandangan dan suasana dari kamar VIP-nya Nangkringers. Nah, sekarang kita bahas kamar lainnya nih. Ini masuknya berarti kamar ketiga. Nah, di kamar ketiga ini ada 2 single bed. Ada juga lemari buat taruh barang dan gantungan baju. Nah, kita bisa langsung ke kamar keempat ini lewat dalam Nangkringers dari kamar ketiga. Karena memang ada connecting door-nya. Jadi jalurnya itu kamar 3 dan kamar keempat tuh punya satu kamar mandi di tengah. Nah, lewatnya itu lewat connecting door yang sebelah sini Nangkringers. Nah, kamar mandinya juga itu sudah dengan water heater, toilet duduk, dan di bagian konektornya ada wastafelnya Nangkringers. Nah, ini kamar keempat ya Nangkringers. Ada 1 bed ukuran queen size, tersedia tempat untuk gantung baju atau handuk, dan ini view-nya Nangkringers. Cakep kan view-nya? Oh iya, view kamar ketiga ketinggalan. Nah, ini view-nya. Nah, untuk kamar kelima dan keenam itu mirip ya sama kamar ketiga dan keempat. Nah, selain kamar yang semua itu with a view, ini nih salah satu gongnya juga, ruang entertainmentnya. Sekarang kita bahas nih. Ruangannya ini luas Nangkringers. Nangkringers bisa lihat sendiri. Terus punya sound system untuk karaoke yang proper. Sofanya besar, nyaman. Terus punya kamar mandi lagi di dalam. Bahkan di sini itu ada kamar mandinya itu ada kucuran
kran yang bisa buat wudhu. Jadi bisa buat sholat jamaah juga di sini. Terus juga ada kulkasnya. Terus kalau misalnya lihat keluar itu pemandangan juga bagus nangkringers. Nah seperti yang kita bilang di awal nangkringers, karena entertainment room dan kamarnya itu terpisah, jadi nangkringers bisa bebas tuh. Mau karaoke sampai pagi silahkan, mau istirahat ya silahkan. Jadi enak. Walaupun nangkringers nginep rame-rame, tapi tetap masih punya privacy. Itu kelebihannya kalau nginep di sini nangkringers. Nah kamar dan ruang entertainment udah. Terus sekarang kita ke bagian dapurnya nih nangkringers. Dapurnya juga terpisah. Bagian depannya ada kursi dan meja, bisa juga buat jadi mini meja makan sih di sini. Nah, dapurnya itu udah lengkap banget nangkringers. Peralatan masaknya lengkap, peralatan makannya juga lengkap. Ada kulkas, wastafel, dispenser, keamanan juga terjaga nangkringers. Karena salah satu yang paling penting di dapur adalah sirkulasi udara. Dan di dapur ini punya sirkulasi udara yang baik. Apa di bawahnya? Peralatan apa itu? Ada apa di sini? Oh ini buat ngukus-ngukus. Sebelahnya ada tempat nasi. Gasnya sudah terpasang. Ini pasti gas nih tuh. Oh tempat masak. Tempat masaknya juga di sini ada nangkringers. Iya. Sebelah sini apa? Sama temennya masih tempat masak. Ada tutup blender, mana blendernya tuh? Sini apa nangkringers? Oh, lengkap nangkringers. Ini gelas. Ada juga kipas-kipas buat barbekyun. Barbekyun dari depan kita lihat nanti ya. Ini kosong. Ini piringnya. Lengkap nangkringers. Piringnya juga banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 piring dan kawan-kawannya. Di sini piring lagi. Banyak asbak nangkringers. Ini enak sih buat ramean. Sebelah sini. Aduh. Agak keras. Nah ini tempat kayak buat display makanan, kayaknya habis masak di display buat di meja makan. Ada rice cooker, ulekan. Nah dispensernya nih, tuh dispensernya bisa hot, cold, dan normal. Di atas sini ada tudung saji, tekel, dan tempat kerupuk kali ini ya. Nah, ini meja makannya nangkringers. Di sini proper karena untuk dapur dia juga sudah ada exhaustnya di atas. Mana exhaust? Oh itu dia tuh. Tuh udah ada exhaustnya di atas. Bagus. Dan view dapurnya itu hijau-hijau nangkringers. Enak banget. Di sini juga ada kulkas lagi. Jadi total kulkas 2 di sini nangkringers. Ukurannya nyala apa enggak? Nyala pastinya dong. Apinya bagus. Mantap. Dan ada bumbu-bumbu tambahan nangkringers. Fasilitas lain itu juga ada biliar di sini nangkringers. Kita nggak bagus-bagusin villa ini mulu, tapi emang benar ini itu salah satu pool biliar yang paling proper di villa-villa puncak yang pernah kita datengin. Kondisinya masih baik, bersih, peralatannya termasuk yang masih mulus. Ya emang begini biliar tuh seharusnya. Ada juga area playground nangkringers. Ya standar lah area playgroundnya. Nah di dekat playground juga nggak ketinggalan ada kolam renangnya nangkringers. Memang kita nggak review banyak karena emang lagi dingin banget. Terus karena dingin banget juga kita nggak minta dibersihin ke mamangnya, salahnya kita sih di situ sih. Tapi kalau misalnya untuk kolam renang itu proper kalau udah dibersihin sama mamangnya. Nah di sini juga disediain alat barbekyuan nangkringers. Nah nangkringers bisa bawa arang atau bawa dagingnya itu dari rumah, atau juga bisa koordinasi sama si mamangnya ya. Alat barbekyunya yang gede banget nangkringers. Nah buat arangnya itu biasanya tamu bawa sendiri. Coba kita angkat.
Oh, gede banget. Ini bisa muat banyak ini. Dan bisa ditutup, diasepin. Oh, enak tuh. Jangan lupa bawa daging-dagingan kalau kesini sama Arang. Dan di depan area barbecue itu ada area beanbag nangkringers. Dan bisa banget nih di sini buat nongkrong-nongkrong sambil makan hasil barbekyuannya. Kalau untuk area beanbag ini, beanbag itu selalu ditaruh di dalam nangkringers untuk menjaga kebersihan sih. Nah, nangkringers bisa koordinasi sama mamangnya buat ditaruh kapan beanbagnya di sini. Yang paling pas sih momennya itu sore ke malam nangkringers. Di bagian atas ruang entertainment juga sebenarnya ada bagian yang asik nangkringers. Ada balkon atas yang cukup luas dan enak buat jadi tempat makan bersama atau bisa buat bikin games kecil-kecilan di sini. Tapi karena hujan jadi kondisinya ya lagi basah nangkringers karena tampias airnya dari atas. Soalnya anginnya pas hujan kemarin agak kencang sih. Sekarang kita mau ke yang atas itu tuh nangkringers. Let's go. Hah? Lewat situ ayah lewat sini ya. Enak banget tempatnya. Bawa jaket nangkringers, dingin banget. Yuk kita ke atas yuk. Nanti terbangin terus habis ini. Oke. Nih kebun teh ya belakangnya ternyata tuh. Sorry. Ini banyak banget colokan ternyata. Tuh. Banyak colokan listriknya. Ini bawa. Kalau nggak hujan, Kang Asep, ini ada beanbagnya nggak sih? Di sini ada beanbagnya nggak? Ada, cuman karena hujan jadi diinin ya. Siap. Nanti kalau misalnya siang udah agak ini boleh ditaruh kali beanbagnya ya. Boleh, siap Kang. Dari sini pemandangannya enak banget nangkringers tuh. Ini kabutnya dibilang tebel enggak karena pagi sih. Oh, kalau view ke bawahnya, iya ada gunung bang. Kalau view ke bawahnya begitu. Oh enak. Iya basah, jadi beanbagnya diangkat. Nah ini nih yang gak ketinggalan, suasana malamnya nangkringers. Kalau suasana malamnya jangan ditanya, udah syahdu banget. Lampu-lampunya bagus, nggak ada kesan-kesan serem-serem di sini, nggak ada. Itu enak banget di sini nangkringers. Kita aja yang nginep cuman berempat, itu biasa aja dan bahkan nyaman banget di sini. Apalagi kalau ramean, bisa banget bikin suasana itu makin seru, tapi tetap hangat di sini. Dan kita ulang-ulang terus nih, karena kamarnya terpisah jadi privasi itu tetap terjaga. Overall menurut kita Villa Serenity itu salah satu villa yang bagus nangkringers. Cocok buat yang mau staycation ramean tapi juga privasinya tetap terjaga. Karena memang konsep kamarnya itu dipisah. Dan ada keunggulan lagi nih, ruang entertainment itu sangat proper. Ditambah penjaganya juga ramah dan dia tuh standby 24 jam. Tapi jangan bangunin malam-malam. Nah, kekurangannya ya minor. Paling akses menuju villanya masih agak bergelombang dikit dan jalur yang agak menanjak. Kayaknya itu hal yang lumrah deh kalau kita mau liburan ke daerah puncak nangkringers. Oh iya, hampir lupa. Di sini tuh villanya kapasitasnya itu 35 orang nangkringers. Dan harganya itu di weekend dan tanggal merah itu 6 juta. Jumat ke Sabtu itu 5 juta dan Minggu ke Kamis itu 4 juta. Nah, nangkringers, buat reservasi dan info lain nangkringers bisa kepoin sosmednya @villaserenity. Di sini juga banyak info lain-lain kayak harga catering dan lain-lain. Jadi nangkringers buat yang mau kesini harus kepoin nih sosmednya nangkringers. Segini dulu ya nangkringers videonya, semoga bisa menghibur dan jadi referensi buat yang mau jalan-jalan. Feel free nangkringers buat subscribe supaya nangkringers nggak ketinggalan info tentang liburan yang keren lainnya dari kita. Makasih buat yang udah nonton dan besok enaknya nangkring kemana lagi ya? Enak suasananya.
syahdu dengan kabut-kabut tebal.